Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Senin 26 Agustus 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Yunis Yalvani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution tidak membeberkan langsung kesiapan dirinya untuk mendaftar ke KPU Sumatera Utara. Menantu Presiden Jokowi itu menyebutkan akan mendaftar di 3 hari masa pendaftaran yang sudah ditentukan, yakni antara tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang juga merupakan bakal calon gubernur Sumatera Utara tidak membeberkan langsung kesiapan dirinya untuk mendaftar ke KPU Sumatera Utara. Hal itu disampaikannya setelah meninjau pembangunan halte di kawasan Lapangan Merdeka Medan pada Minggu siang. Seperti diketahui pada Pilgubsu 2024, Bobi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju plus seperti Partai PKS, Nasdem, PKB, dan P3. Pada kontestasi Pilkada mendatang, Bobi akan melawan mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, yang kembali maju dan sudah diusung beberapa partai seperti PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Umat. Saat ditanya soal kesiapannya untuk mendaftar ke KPU Sumut, Bobi tidak menyebutkan secara gamblang dan hanya mengatakan bahwa akan mendaftar di masa 3 hari masa pendaftaran, yakni 27 hingga 29 Agustus 2024. KPU besok daftar Pak, gimana Pak ini Pak? Terima kasih. Kapan daftar Pak? Tadi kita aja Pak, kapan daftar Pak? Pokoknya antara 27, 28, 29. Pak, siapanya gimana Pak? Ayo, yang kami hormati Gubernur. Bakal calon gubernur Sumatera Utara yang diusung Partai PDI Perjuangan Edi Rahmayadi disebutkan sudah menyiapkan wakil untuk mendampingi dirinya pada Pilkada Sumut 2024. Edi Rahmayadi direncanakan akan mendaftar ke KPU Sumut pada hari terakhir, yakni Kamis 29 Agustus 2024. Edi Rahmayadi mengungkap sudah memberikan nama bakal calon wakil gubernur Sumut yang akan mendampingi dirinya pada Pilkada Sumut 2024 mendatang. Hasan Basri Sagala yang merupakan staf ahli Menteri Agama dipilih Edi untuk menjadi wakilnya dikarenakan selain asli warga Sumut juga merupakan kader PDIP. Edi mengaku nama ini sudah diusulkan ke DPP PDI Perjuangan dan akan disahkan dalam waktu dekat. Mantan Gubernur Sumut yang merupakan pertahanan ini juga mengungkapkan akan mendaftar sebagai calon gubernur ke KPU Sumut pada hari terakhir, yakni pada Kamis 29 Agustus 2024. Edi Rahmayadi mengatakan bahwa pemilihan calon wakilnya ini juga setelah melakukan pertimbangan yang cukup matang, meskipun telah harus melalui persetujuan DPP PDI Perjuangan. Kan saya sudah punya wakil, nanti akan dipersetujui oleh partai pengusung. Kader PDI. Kira berapa banyak masa? Apa yang menjadikan prosedur di KPU kita ikut. Tergantung partainya, kita tunggu. Diketahui calon gubernur Sumut Edi Rahmayadi diusung oleh 3 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Umat. Pada Pilgub Sumut ini, Edi akan melawan menantu Presiden Jokowi Bobi Afif Nasution yang berpasangan dengan Bupati Asahan Surya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara melakukan rapat koordinasi persiapan akhir pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Rapat koordinasi bersama dengan partai politik ini dilakukan untuk menyinkronkan pemahaman jelang waktu pendaftaran. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara akan membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada esok hari Selasa 27 Agustus
2024 dan Kamis 29 Agustus 2024. Jelang waktu pendaftaran, KPU Sumut melakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder seperti partai politik dan unsur lainnya. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan KPU Sumut saat ini telah siap menerima para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang akan melakukan pendaftaran. Dirinya juga menyarankan bagi tim pasangan calon agar cermat menyikapi syarat pendaftaran, terutama persoalan pemberkasan agar pendaftaran dapat diterima tanpa hambatan. Setelah pendaftaran diterima, KPU Sumut para paslon nantinya akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Di antaranya 3 rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Rumah Sakit Haji, dan Rumah Sakit Putri Hijau. Nah, termasuk juga beberapa aturan yang bersama-sama duduk dan mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan akan dilakukannya pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Pendaftarannya akan dimulai pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara juga menghimbau kepada para tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut untuk menjaga ketertiban saat melakukan pendaftaran di kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus 2024, Partai Gerindra Toba berpeluang mengusung calon bupati dan wakil bupati tanpa koalisi pada pilkada serentak. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Toba Charles Sitohang. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, Partai Gerindra Toba telah memperoleh 4 kursi pada pemilu 2024. Perolehan suara melebihi 10% dari jumlah suara sah di pemilu kemarin. Dengan ketentuan tersebut, dapat mengusung calon bupati dan wakil bupati Toba. Charles mengatakan, Partai Gerindra Toba saat ini peluang mengusung calon bupati dan wakil bupati Toba tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tidak menutup kemungkinan untuk menerima koalisi dari partai lain. Jumlah suara sah di Kabupaten Toba sekitar 114.704 suara pada pemilu 2024. Gerindra Toba memperoleh 4 kursi dan mendapatkan suara sah sebanyak 13.840 suara, persentasinya lebih dari 12%. Sesuai putusan MK, dengan memilih 10% dari total suara sah pemilu 2024, Kabupaten Toba sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk masuk kategori jumlah penduduk 250.000. Maka Partai Gerindra di Kabupaten Toba dapat dipastikan memenuhi persyaratan mengusung pasangan calon tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain. Charles juga menyebutkan sejauh ini DPC Partai Gerindra Toba untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati Toba. Pada pilkada serentak masih belum menerima B1 KWK dari DPP Gerindra masih harus menunggu beberapa hari ke depan. Jadi kalau soal dibilang berpeluang mengusung sendiri sesuai hasil judicial review persyaratan pencalonan, ya berpeluang. Kira-kira seperti itu. Saya kira tidak ada berpengaruh ya dalam posisi mengusung pasangan itu. Kalaupun itu ada hasil judicial review kembali oleh MK yang baru-baru ini diumumkan, diputuskan oleh MK, di Gerindra tidak ada yang berubah. Kita terus mengikuti seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Pemirsa, deklarasi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan periode 2024-2029, Muhammad Gandhi Faisal Siregar dengan Naga Parlaungan Lubis dihadiri ribuan pendukung serta simpatisan kemarin sore. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pasangan calon bupati dan wakil bupati Muhammad Gandhi Faisal Siregar dan Naga Parlaungan Lubis mendeklarasikan diri untuk maju di pemilihan bupati dan wakil bupati setelah mendapat dukungan dari 2 partai politik. Deklarasi bertempat di Sekretariat Tim Pemenangan di Jalan Tomu Tua, Kecamatan Kota Pinang, disambut pendukung paslon. Dalam deklarasi tersebut, pasangan yang memiliki jargon ceria berjanji akan membenahi Labuhan Batu Selatan, terutama di sektor ekonomi, lapangan pekerjaan,
pendidikan, dan kesehatan. Setelah melakukan deklarasi, Calon Bupati Labuhan Batu Selatan Muhammad Gandhi Faisal mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita akan maju di pemilihan kepala daerah dan akan mendaftar pada 27 Agustus mendatang. Kepada masyarakat Labuhan Batu Selatan dan tim pemenangan mengajak untuk sama-sama sukseskan pilkada dan menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat agar tidak ada kericuhan. Sedangkan visi dan misi adalah ceria karena pemimpin itu harus cerdas, energik, religius, inovatif, dan amanah. Ya pemirsa, berikut kami sampaikan pengumuman dari KPU. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, PT Star Artificial Intelligence Technology melaksanakan seminar tentang kecerdasan buatan yang dimiliki oleh perusahaan kepada agen yang berada di wilayah Sumatera Utara di Hotel Grand Antares Medan kemarin. PT SAI Teknologi memiliki keinginan besar untuk mengajak para agen yang ada di wilayah Sumatera Utara agar mengetahui tentang peluang yang dapat diperoleh para agen setelah bermitra dengan perusahaan. Pada seminar yang berlangsung kemarin, perwakilan dari PT Star Artificial Intelligence Technology menyampaikan profil perusahaan dan misi serta tujuan mengajak para agen agar saling memberi manfaat dalam bermitra. Dalam seminar yang diikuti oleh agen yang berasal dari kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara ini, PT SAI menekankan agar setiap agen harus memahami tujuan dan kecerdasan buatan itu sehingga tidak ada lagi keraguan bagi setiap mitra dalam menjalankan kerjasama yang akan dibangun. Kak Ros selaku perwakilan dari PT SAI Teknologi mengatakan seminar ini sebagai ajang silaturahmi dengan para agen yang ada di wilayah Sumatera Utara. Kak Ros berharap pemahaman agen akan artificial intelligence semakin baik dan menjadikan para agen lebih percaya diri dalam memperkenalkan PT SAI Teknologi kepada masyarakat luas. Ia berpesan agar seluruh agen semakin solid dan berkomitmen untuk menjalankan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan tersebut. Tujuan dari PT SAI mengumpulkan ini semua adalah untuk agar para tim atau para agen bisa berkumpul bersama dan bersilaturahmi, bahkan bisa mengembangkan tim kembali lebih besar lagi. Hari ini kita ada event 17 Agustus yang disponsori oleh PT SAI. Di sini kita mengumpulkan para agen dan anggota senior untuk memberikan hadiah berupa koper, blender, dan kipas angin. Ada juga lucky draw yang kita berikan kepada anggota yang tidak menerima hadiah. Harapan dari PT SAI kepada para anggota tim yaitu agar anggota tim bisa lebih lagi bersemangat untuk menjadi agen kota. Salah seorang agen yang ikut pada seminar, Tiffany, mengaku sangat senang bermitra dengan PT Star Artificial Intelligence dan mengaku banyak mendapat informasi tentang PT SAI dan manfaatnya bagi setiap anggota dan masyarakat pada umumnya. Ia berharap bermitra dengan PT SAI Teknologi dapat menambah income sekaligus bisa memberi peluang bagi banyak orang. Ia juga mengharapkan seminar ini dapat dilakukan secara kontinu agar seluruh agen lebih bersemangat. Hari ini adalah pembagian hadiah untuk para senior dan member-member yang sudah berhasil capai tingkat lebih atas dari sebelumnya. Dampak positif bagi pengguna sih dan agen pasti terutamanya terbantu di segi ekonominya. Dan apalagi untuk sekarang PT SAI ini juga udah sangat banyak membantu acara-acara amal yang mensupport banyak-banyak dari anak panti dan yayasan-yayasan banyak lah pokoknya. Harapan dari kami berdua nih supaya SAI makin maju, makin sukses dan semoga SAI bisa membantu lebih banyak lagi orang yang bisa dibantu. Pada seminar tersebut, PT SAI Teknologi memberikan hadiah kepada para agen yang mengikuti seminar. Dan di akhir acara dilakukan penarikan lucky draw untuk menambah kemeriahan silaturahmi yang terjalin melalui seminar yang dilangsungkan.
Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melaksanakan sidang senat terbuka dengan agenda tunggal wisuda sarjana dan magister periode Agustus 2024 di Gedung Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Sheikh Muhammad Yunus, Jalan Teladan, Medan. Adapun jumlah wisudawan yang dikukuhkan sebanyak 402 orang alumni sarjana dan magister, terdiri dari alumni pasca sarjana program studi pendidikan bahasa Indonesia 25 orang, prodi matematika 8 orang, prodi pendidikan bahasa Inggris 13 orang, program studi magister hukum 6 orang, fakultas FKIP 171 orang, fakultas farmasi 86 orang, fakultas ekonomi dan bisnis 62 orang, fakultas pertanian 16 orang, fakultas hukum 6 orang, fakultas sastra sebanyak 8 orang. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. H. Firmansyah menyampaikan capaian program tahun 2024 dan arah kebijakan dan program kerja UMN Al-Wasliyah, di mana sejak berdiri tahun 1996, UMN berkembang dengan baik, memiliki 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana dengan 23 program studi. Untuk program studi PGSD telah meraih akreditas unggul sejak 29 Mei 2024. Selain itu, UMN Al-Wasliyah memperoleh hibah program bantuan pengembangan model pembelajaran sebesar 57 juta dan Dirjen Dikti, hibah penerimaan bantuan penyelenggaraan RPL tipe A tahun 2024 sebanyak 60 juta, hibah pendanaan revitalisasi LPTK sebesar 749 juta dari Dirjen Dikti. UMN juga mendapat pendanaan terkait riset. Sementara itu, baru-baru ini UMN juga raih 2 penghargaan dari LL Dikti. Berbagai prestasi juga diraih mahasiswa baik bidang akademik dan non-akademik. Rektor berharap agar seluruh lulusan dapat mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat. UMN Al-Wasliyah merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan LL Dikti 1, tentu berupaya senantiasa sekeras mungkin untuk mengikuti arahan-arahan dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di 2045. Wisuda pada pagi hari ini janganlah dibuat tonggak akhir, tetapi merupakan tonggak awal untuk meraih prestasi atau kesuksesan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ketua Umum PB Al-Jamiatul Wasliyah Haji Masyuril Kamis berharap agar ilmu yang telah diperoleh seluruh wisudawan menjadi bekal untuk berkarya. Selain itu, seluruh wisudawan diharapkan mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Anak-anakku para sarjana, sepintar apapun kita, sehebat apapun orasi kita, yang dinilai adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mensejahterakan dan membela masyarakat ini. Adik-adik kita Gen Z itu sangat membutuhkan keteladanan. Keteladanan itulah yang harusnya muncul dari kita pimpinan apapun namanya, mau pemimpin negara, mau pemimpin keagamaan. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh kita-kita, maka anak-anakku yang sarjana hari ini harus melakukan itu. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang didasari adab dan akhlakul karim. Wisudawan terbaik mendapat penghargaan dan piagam dari UMN Al-Wasliyah. Sambutan perwakilan mahasiswa yang diwisuda mengaku UMN telah memberikan yang terbaik bagi seluruh wisudawan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah Sumatera Utara Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang mengapresiasi wisudawan UMN yang akan mendapat gelar kesarjanaan baru. Kepala LL Dikti dalam sambutannya menyampaikan berbagai hal yang harus dilakukan perguruan tinggi swasta agar dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dengan tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dikatakan saat ini masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh UMN meski beberapa hal sudah dalam kategori yang baik dan unggul. Kepala LL Dikti menyampaikan bahwa jumlah lektor kepala yang ada di UMN Al-Wasliyah masih harus ditingkatkan untuk menuju guru besar. Ia berpesan kepada wisudawan agar senantiasa menambah ilmu pengetahuan agar siap bersaing di dunia pekerjaan. Wisudawan yang memahami bahwa di dunia kerja itu tidak hanya ijazah, kemampuan konsepsional atau teoritis, tapi kemampuan praktis. Selamat kepada wisudawan sarjana dan magister pendidikan yang hari ini menjadi wisudawan di UMN Al-Wasliyah. Pesan saya meningkatkan kualitas akreditasi
akreditasi prodi karena baru 1 yang unggul. Saya berharap tadi 4 lagi jadi 5 yang unggul. Sebanyak 934 mahasiswa dan mahasiswi mengikuti prosesi wisuda Universitas Islam Sumatera Utara periode 2 tahun akademi 2023-2024 di Selekta Hotel Medan kemarin. Direktur Badan Usaha Kemenkumham Santun Mas Pari Siregar mengikuti kuliah umum pada kegiatan prosesi wisuda Universitas Islam Sumatera Utara periode 2 tahun akademi 2023-2024. Ia pun menyampaikan sejumlah pesan moral kepada mahasiswa yang lulus dari Universitas Sumatera Utara. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Saiful Matondang mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Universitas Sumatera Utara, yakni mencapai nomor 1 di Sumatera Utara dalam program kreativitas mahasiswa. Prestasi ini dinilai oleh Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Profesor Dr. Safrida menjadikan Universitas Islam Sumatera Utara unggul. Prestasi lainnya adalah 16 kelompok mahasiswa memenangkan hibah program kreativitas mahasiswa tahun 2024. Satu kelompok mahasiswa juga berhasil memenangkan program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2024 untuk di bidang olahraga. Selain itu, mahasiswa juga meraih juara 1 kategori tanding kelas C Putri Dewasa Pencaksilat Porkot ke-14 Medan tahun 2024. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama Andioda Siregar terpilih menjadi Putri Pendidikan Sumatera Utara tahun 2024 pada kompetisi Duta Pendidikan Shaw Foundation Alumni House National University of Singapore. Pada tahun 2024 ini, sebanyak 60 mahasiswa Fakultas Pertanian mendapat beasiswa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kita memperoleh dana pengelolaan untuk beasiswa mahasiswa 60 orang senilai 12 miliar lebih. Kita juga melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama untuk meningkatkan MBKM. Karena itu merupakan program dari Kementerian Ristek Dikti. Nah, di sini kita bekerja sama dengan banyak pihak, terutama eksternal, di dalam meningkatkan mutu atau kualitas dari para mahasiswa atau lulusan mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara. Kedepannya UISU semakin meningkat. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan saya sebagai rektor 1 tahun 4 bulan, banyak pihak yang cukup intens membantu UISU, terutama para alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia maupun internasional. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Indra Gunawan berharap kepada akademik Universitas Islam Sumatera Utara secara konsisten meningkatkan kompetisinya dengan menjalankan proses belajar taat azas sesuai visi dan misi, serta aksi nyata sesuai kebutuhan masyarakat. Pemirsa, akademisi dan praktisi Universitas Sumatera Utara mendapat penghargaan atas pencapaiannya dalam memperoleh gelar doktor, program studi doktor komunikasi dan penyiaran Islam. Akademisi mendorong pemerintah merancang regulasi wisata halal. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Profesor Safrida bersama Ketua Umum Pengurus Yayasan Indra Gunawan menyerahkan penghargaan kepada dosen yang telah menyelesaikan pendidikan doktor, yakni Dr. Suryani Eka Mustika dan Dr. Zakaria Siregar. Penghargaan ini diberikan pada acara prosesi wisuda magister, Profesi Doktor dan Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara periode 2 tahun akademik 2023-2024 di Medan kemarin. Dr. Zakaria Siregar telah menyelesaikan disertasi dengan judul Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Medan dalam membangun wisata halal. Hal ini telah dikaji dalam perencanaan komunikasi, yaitu bagaimana pemerintah merencanakan komunikasi dalam rangka membangun wisata halal. Industri halal di Indonesia ini akan terus berkembang seperti diketahui di beberapa negara non-muslim, wisata halal ini telah menjadi sebuah tren. Wisata halal harus dipahami sebagai
pelayanan tambahan kepada wisatawan yang didominasi Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan terutama pada potensi Kota Medan sebagai pengembangan wisata halal sangat besar. Pengembangan wisata halal di Kota Medan berpotensi sangat besar meskipun terhalang dengan regulasi wisata halal. Akademisi ini berharap pemerintah perlu menurunkan peraturan yang lebih konkret. Wisata halal bukan ditujukan untuk warga lokal, melainkan ditujukan untuk orang-orang yang datang berwisata ke Kota Medan. Kota Medan untuk pengembangan pariwisata halal ini sangat besar. Hanya saja memang kita terkendala dengan beberapa persoalan. Yang pertama adalah regulasi tentang pariwisata halal baru ada di Kementerian Pariwisata. Kemudian yang kedua adalah persoalannya masih ada anggapan bahwa karena kita ini sebanyak yang Muslim di Kota Medan, nggak perlu wisata halal gitu. Padahal wisata halal itu bukan untuk kita yang di sini, tapi untuk orang yang datang ke Kota Medan. Ya harapan saya mungkin dengan begini nanti ini bakal menjadi sebuah rujukan bagi pemerintah dalam rangka mengembangkan pariwisata halal di Kota Medan atau Provinsi Sumatera Utara. Ada dua lagi. Pemirsa, dalam rangka percepatan penurunan stunting, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara melakukan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama dengan pemangku dan guru PAUD memiliki peranan penting dalam percepatan penurunan stunting. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bunda PAUD. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara Dr. Joko Ahmad Julifan mengatakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, pihaknya sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk tenaga pendidik khususnya guru PAUD. Salah satunya tahun 2023, pihaknya telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis program tingkat dasar penurunan stunting yang dilaksanakan bersamaan dengan Direktorat PAUD dan Diknas diikuti guru PAUD dari kabupaten kota. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada usia balita akibat kekurangan gizi kronis. Untuk mengentaskan ini, semua pihak harus terlibat. Regulasi Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dalam konteks ini, Kemendikbudristek melalui Direktorat PAUD dan Dikmas memberikan mandat amanah meningkatkan mutu dan kompetensi guru PAUD dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan tugas Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara sebagai salah satu UPT di lingkungan Kemendikbudristek yang memiliki fungsi melaksanakan pendidikan dan kompetensi guru. Ya, kita melibatkan banyak pemangku kepentingan, salah satunya Bunda PAUD. Ya. Kita ketahui di dalam kesempatan ya, para Bunda PAUD yang ada di kota kabupaten mempunyai peran yang sangat strategis sekali dalam upaya bagaimana mendorong ya percepatan penurunan stunting ini ya dengan melibatkan banyak unsur yang ada di masing-masing kota kabupaten. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini pun kami selain menginformasikan ya beberapa hal teknis dalam upaya percepatan penurunan stunting, kami juga akan berupaya bagaimana kita dapat membuat rencana tindak lanjut yang sesungguhnya apa yang kita dapat lakukan setelah pertemuan ini. Ya. Berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba di kilometer 65 Res Area B, wilayah hukum Polres Sergai. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sergai melakukan penangkapan jaringan internasional dengan terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap pelaku. Pada video amatir terlihat penangkapan kedua pelaku di area parkir SPBU 14.212.268 Simpang Kawat, Kecamatan Air Batu Asahan. Terlebih dahulu melakukan pengintaian di lokasi kilometer 65 Res Area B Teluk Mengkudu. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas mendapati kedua pelaku dengan inisial ZH dan Erjas warga Labuhan Batu sedang membawa sabu seberat 1 kg yang disembunyikan di bawah jok mobil. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Iwan Hermawan ke rumah sewa pelaku di perumahan DL Sitorus, Kecamatan Ratau Selatan, Labuhan Batu, dan mendapatkan 6 kg sabu yang disembunyikan di dalam jerigen dengan bungkusan merek Guanyingwang.
Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu mengatakan akan terus melakukan pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya. Jika masyarakat mendapat informasi adanya kegiatan narkoba untuk segera melaporkannya. Dan berhasil menangkap kedua tersangka yang berada di salah satu SPBU. Kemudian setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dipakai tersangka, didapati barang bukti berupa 1 kg sabu, alamat rumah tinggal yang bersangkutan, kemudian didatangi dan dilakukan penggeledahan, didapati barang bukti 6 kg sabu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, Junto 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman seumur hidup paling singkat 6 tahun penjara. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan pengumuman dari KPU Kota Medan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ribuan peserta mengikuti Jalan Santai Road to PON ke-21 1 Aceh, Sumatera Utara tahun 2024. Sekda Provinsi Sumatera Utara mengajak warga untuk menyatukan semangat mensukseskan event olahraga nasional. Sebanyak ribuan peserta mengikuti Fun Walk Road to PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 di lapangan Benteng Medan kemarin. Kegiatan yang digelar Kodam 1 Bukit Barisan ini dalam rangka mengajak masyarakat untuk antusias mendukung terlaksananya event olahraga nasional di Sumatera Utara. Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat dilepas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arif Estri Nugroho mewakili penjabat Gubernur Sumatera Utara. Bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Muhammad Hasan, Kapolda Sumatera Utara Wisnu Hermawan Februanto, serta Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto. Sekda Provinsi Sumatera Utara mengatakan, kegiatan Jalan Santai Road to PON ini bukan sekedar olahraga bersama, tetapi juga sebagai momentum penting untuk menyatukan semangat. Untuk suksesnya Pesta Olahraga Sumatera Utara menjadi tuan rumah, hal ini merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kepada seluruh anak bangsa Sumatera Utara mampu menjadi tuan rumah yang baik, ramah, dan profesional. Kegiatan Jalan Santai ini merupakan simbol dari kebersamaan dan persatuan. Sebab olahraga menjadi ajang mempererat silaturahmi, memupuk rasa, kebersamaan, dan memperkuat solidaritas masyarakat. Sehingga seluruh elemen bisa memiliki semangat kolektif dalam menghadapi PON 2024. Sementara itu, pemirsa, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo didampingi para pejabat utama Polresta Deli Serdang menyambut kedatangan kontingen PON 21 Aceh Sumut 2024 di Bandara Internasional Kuala Namu kemarin siang. Sejumlah kontingen PON 21 Aceh Sumut mulai tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Kedatangan kontingen tersebut mendapat sambutan hangat dari Kapolresta Deli Serdang. Kontingen PON ke-21 Aceh Sumut yang hadir dari beberapa provinsi, diantaranya dari Provinsi Riau, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jambi. Penyambutan diawali dengan penampilan tarian dan dilanjutkan dengan pengalungan ulos dari Kapolresta Deli Serdang kepada perwakilan pimpinan kontingen. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan penyambutan kontingen PON 21 ini merupakan agen kegiatan merupakan agenda kegiatan dalam mensukseskan terlaksananya PON 21 Aceh Sumut yang akan berlangsung pada tanggal 8 September mendatang. Pada kesempatan ini Kapolresta Deli Serdang juga mengecek kesiapan posko PON 21 Aceh Sumut di area terminal Bandara Kuala Namu. Kodam 1 Bukit Barisan bersama puluhan ribu warga memeriahkan Fun Walk Road to PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 di lapangan Benteng Medan kemarin. Puluhan ribu warga dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara ikut berpartisipasi dengan prajurit TNI 3 Matra, ASN dan instansi lainnya di Kota Medan.
Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Muhammad Hasan menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi warga Sumatera Utara dalam mendukung sekaligus mensukseskan perhelatan PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 yang akan digelar pada 8 sampai 20 September 2024 mendatang. Pada acara ini, Kodam 1 Bukit Barisan tidak hanya menggelar fun walk, tetapi juga senam aerobik, lomba 17-an, UMKM, dan game. Pandan 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan mengajak masyarakat Sumatera Utara menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga kondusivitas, keamanan dan kenyamanan atlet dalam bertanding. Kodam 1 Bukit Barisan telah menyiapkan 3.000 personil cadangan untuk membantu Polda Sumatera Utara dalam memastikan keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan PON. Jadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa PON sudah semakin dekat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Jadi ini bukan kerja Kodam, bukan. Ini kerja semua ya. Jadi pemerintah, TNI, Polri, kemudian masyarakat ya, semua yang akan diselenggarakan oleh PB PON dan pemerintah provinsi. Nah, himbauan kami semua karena kita menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PON ini, sudah sepatutnya kita mensyukuri kehormatan yang diberikan kepada provinsi kita ya, dan marilah kita menjadi tuan rumah yang baik. Pemirsa, sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2024, cabang olahraga karate Sumut menyatakan sikap optimisnya akan menyumbangkan medali emas bagi kontingen Sumatera Utara. 2 kategori andalan yakni kata dan kumite menjadi target untuk torehan medali emas bagi cabang olahraga karate Sumatera Utara. Setelah melakukan tes event dan cek kesiapan venue di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan yang dihadiri oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara, cabang olahraga karate Sumut menyatakan yakin dan optimis akan dapat meraih 2 medali emas dari kategori kata dan kumite. Hal ini ditegaskan Ketua Harian Pengprov Karate Sumut, Hasrul Beni Harahap, yang mengatakan bahwa performa para atlet karate Sumut setelah dilakukan pemusatan latihan daerah dalam persiapan dan pematangan PON 2024. Kondisi para atlet diklaim mengalami peningkatan baik dari segi teknik maupun fisik. Meski ada beberapa kontingen provinsi lain yang diwaspadai oleh karate Sumut, namun pihaknya menyatakan kesiapan dan optimis dapat mengharumkan nama Sumatera Utara. Terlebih dengan faktor tuan rumah yang diprediksi akan didukung banyak supporter. Khusus untuk tim Sumut ya, kita mempersiapkan 18 atlet ya. Kita mengikuti 17 kelas yang nanti pertandingan PON. Dan kami tentunya sebagai pengurus menargetkan pada atlet-atlet ya, tidak muluk-muluk. Kita upayakan, kita berdoa bersama-sama untuk Sumut bisa dapat meraih 2 medali emas. 2 medali emas itu Pak yang paling memungkinkan dari nomor mana? Kalau ini bisa memungkinkan, ada mungkin kita bisa ambil dari kelas kata dan juga ada komite. Cabang olahraga karate Sumut akan menurunkan 18 atlet yang akan dipertandingkan pada 3 kategori, yakni kata, kumite, dan kihon. Sikap optimis cabang olahraga karate Sumut ini juga didukung oleh beberapa atletnya yang pernah meraih gelar juara dalam skala nasional maupun internasional. Mengasah potensi bibit muda dan prestasi olahraga, DPD IPK Kabupaten Karo menyelenggarakan turnamen futsal yang diikuti 70 tim, terdiri dari peserta umum dan pelajar SMP, SMA, putra dan putri. Pengembangan bakat olahraga generasi muda kembali digelar turnamen futsal, memperebutkan piala bergilir DPD IPK Kabupaten Karo Cup ketiga dan piala Sapma Satuan Pelajar Mahasiswa IPK Kabupaten Karo Cup kedua. Di lapangan futsal Chelsea Kabenjahe, pembukaan turnamen futsal ini diawali dengan penendangan bola pertama ke gawang oleh Ketua DPD IPK Kabupaten Karo. Event ini diikuti oleh 38 tim peserta umum, 38 tim pelajar SMP SMA putra, dan 4 tim pelajar putri. Dan peserta pelajar SMP SMA baik putra dan putri untuk mengasah potensinya agar dapat berprestasi olahraga futsal dan mengharumkan Kabupaten Karo. Turnamen ini juga menarik perhatian masyarakat dan pencinta olahraga futsal. Ketua DPD IPK Gembira Ginting mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh tim dengan menjunjung tinggi sportivitas dan semangat olahraga sehingga turnamen futsal ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Turnamen ini juga dalam rangka HUT Ikatan Pemuda Karya IPK ke-55 yang bertujuan untuk mengembangkan bakat olahraga generasi muda, khususnya olahraga futsal di Kabupaten Karo. Membangun jiwa sportivitas dan kebersamaan, meraih prestasi tanpa narkoba. Dengan turnamen futsal ini untuk membangun semangat pemuda agar selalu mengasah potensinya dan pencarian bakat menjadi atlet futsal hingga ke jenjang nasional. Meningkatkan prestasi generasi muda dan terhindar dari narkoba. Makanya kita mengadakan turnamen pusat ini setiap tahunnya, menjaga generasi muda kita. Dalam turnamen ini kita mencari bibit muda agar nantinya bisa mengikuti PON dan sebagainya, meningkatkan prestasi generasi muda di Kabupaten Karo khususnya. Penyelenggaraan turnamen futsal ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mengasah bakat pemuda agar dapat berprestasi ke jenjang nasional hingga ke PON. Pemirsa, puluhan pebalap dari berbagai daerah beradu cepat di kejuaraan Batubara Motocross 2024 memperebutkan Piala Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Piala Penjabat Bupati Batubara. Kejuaraan Batubara Motocross 2024 digelar di sirkuit Danau Laut Tador Batubara selama 2 hari, yakni Sabtu 24 Agustus dan Minggu 25 Agustus 2024. Kejuaraan ini diikuti sekitar 89 pebalap pemula dan profesional dari Sumatera Utara dan dari luar Sumatera Utara seperti Riau dan dari Pulau Jawa. Ajang Batubara Motocross 2024 mempertandingkan 17 kelas, diantaranya kelas Sport and Trail Open, kelas Trail Standar 4 tak 155 cc, dan kelas bebek modifikasi 4 tak 125 cc. Kejuaraan Batubara Motocross disambut antusias ribuan warga yang menonton langsung di lokasi pertandingan. Penjabat Bupati Batubara Heri Wahyudi mengatakan, dengan digelarnya kejuaraan Batubara Motocross 2024 dapat menjaring bibit pebalap khususnya yang berasal dari Kabupaten Batubara. Ia juga menyebut ajang motocross ini dapat menyalurkan hobi generasi muda agar tidak terlibat balap liar dan penyalahgunaan narkotika. Mencari bibit-bibit ya yang terusus di dunia olahraga otomotif, sehingga anak-anak daripada Kabupaten Batubara terkhusus bisa menyalurkan bakat hobi di arena ini, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak-anak kita menyampaikan aspirasinya di arena ini, tidak ugal-ugalan di jalan raya. Rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024, Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya Binjai menggelar zikir kebangsaan yang dihadiri ratusan warga dan Civitas Akademika yang dipimpin Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani. Ratusan warga bersama dengan Civitas Akademika Perguruan Tinggi Budidaya Binjai mengikuti zikir kebangsaan yang digelar di Aula Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya. Zikir kebangsaan yang mengambil tema Kita Wujudkan Rasa Syukur dan Cinta Tanah Air ini dipimpin Ustadz Ahmad Muzaini Al-Fadani yang merupakan pengurus pusat PBNU. Ratusan peserta zikir kebangsaan tampak khusyuk dan antusias mengikuti rangkaian zikir. Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya Binjai, Dr. Muhammad Syafi'i Siregar menyatakan, zikir kebangsaan ini sebagai bentuk rasa syukur anak bangsa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah negara yang berdaulat dan merdeka. Meskipun memiliki pandangan politik yang berbeda-beda, ia juga mengajak anak bangsa untuk selalu bersyukur atas karunia negara yang merdeka dan berdaulat serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Perguruan Tinggi Budidaya Binjai membuat zikir kebangsaan hari ini. Di antaranya kita lihat bangsa kita ini kalau dengan komunitas politiknya pasti berbeda-beda. Kalau kita membicarakan politik pasti berbeda, karena memang politik berbeda. Tapi ketika kita membawa zikir bersama, di sana ada kebersamaan di antara kita sebangsa dan setanah air. Orang tidak membicarakan perbedaan ketika berzikir. Yang kita bicarakan bagaimana kita mencintai satu negara yang merdeka, yang berdaulat.
Ketua STKIP Budidaya Binjai, Dr. Ismail menyatakan inspirasi pelaksanaan zikir kebangsaan ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan rasa kebersamaan. Kemerdekaan sudah 79 tahun dilalui dan di tahun ini merupakan langkah awal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dengan zikir kebangsaan ini, Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya merupakan untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa karunia kemerdekaan yang terdahului sampai hari ini dan masa yang akan datang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari sebenarnya inspirasi daripada zikir ini adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Artinya bahwa kita di sini adalah kebersamaan. Tanpa kebersamaan kita ini tidak berarti apa-apa. Kemerdekaan sudah 79 tahun kita lalui. Kita menganggap bahwasanya tahun ini adalah tahun awal daripada kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bergerak daripada itu, maka STKIP Budidaya Binjai mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwasanya semuanya keberhasilan itu mulai dari awal, titik awal, starting point kemerdekaan dulu sampai kepada hari ini dan masa-masa yang akan datang adalah anugerah Allah SWT. Zikir di sini berfungsi untuk menyatukan. Pertama untuk mengingat, dalam rangka mengingat bukan hanya dalam hati, meskipun zikir itu adalah wallahu alimun bizatis sudur. Allah itu mengetahui perkataan hati. Zikir kebangsaan ini sudah menjadi agenda bagi Yayasan Budidaya Binjai agar seluruh anak bangsa dapat memaknai kemerdekaan yang sudah diperoleh. Untuk itu seluruh anak bangsa diharapkan untuk ikut mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Pemirsa, kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 terus dirayakan masyarakat desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan berbagai perlombaan dengan kekompakan dan jalinan silaturahmi membawa desa lebih maju. Kegiatan perlombaan dalam memeriahkan HUT RI ke-79 terus berlanjut di sejumlah tempat seperti Desa Penggalangan Tebing Syah Bandar dilakukan dengan berbagai perlombaan seperti joget balon, makan kerupuk, balap goni, balap beko, tarik tambang, panjat pinang, serta jalan santai bersama dengan seluruh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Salah seorang warga Desa Penggalangan, Riki Chandra, mengatakan dirinya sangat terhibur dengan acara kemeriahan HUT RI yang ke-79 yang dirayakan di desanya dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa dan segenap masyarakat yang terlibat dalam mendukung kegiatan ini. Sangat bersyukur kami, senang sekali kami. Dengan ada acara ini, kami sangat terhibur. Harapan kita ke depannya bisa lebih meriah lagi, lebih maju lagi Penggalangan. Ajak seluruh warga Desa Penggalangan untuk bersatu, bisa membangun bersama, jangan mudah terprovokasi oleh ajakan yang tidak baik. Kami ingin Desa Penggalangan ini maju, kami ingin masyarakat di Penggalangan ini kompak untuk Penggalangan yang lebih baik lagi. Sejumlah permainan tradisional khas Mandailing Natal mengisi silaturahmi antar sesama masyarakat di Desa Bonandolok, Mandailing Natal. Kegiatan ini sekaligus menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Beginilah kemeriahan masyarakat Desa Bonandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dalam mengisi kegiatan silaturahmi dengan menampilkan sejumlah permainan tradisional khas Mandailing. Kegiatan ini juga dirangkai dalam semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang bertema Nusantara Baru Indonesia Maju. Semarak kemerdekaan ini diawali dengan pawai karnaval dengan menampilkan berbagai atraksi keseharian masyarakat. Dilakukan di Jalan Lintas Sumatera di Jalan Kecamatan Siabu. Pawai karnaval ini menjadi pusat perhatian warga yang melintas di Jalan Lintas Sumatera ini. Selain itu, kemeriahan semarak Hari Kemerdekaan ini juga diisi dengan berbagai permainan tradisional khas Mandailing seperti panjat pinang, lomba lari goni, makan kerupuk, membawa kelereng pakai sendok, dan goyang balon. Yang diikuti tidak hanya muda-mudi melainkan juga diikuti kaum ibu. Masyarakat yang menyaksikan permainan tradisional sangat antusias. Ini acara untuk meningkatkan silaturahmi masyarakat Desa Bonandolok dan untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus
yang ke-79. Ada perlombaan lari kelereng, lomba kelereng, makan kerupuk dari. Pemirsa, pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Perhubungan RI mulai membangun halte percontohan bus Rapid Transit Bus Station 13 Lapangan Merdeka. Adapun groundbreaking pembangunan halte percontohan yang dilakukan ini merupakan proyek Kemenhub RI berkolaborasi dengan Pemko Medan. Selain dipilih menjadi salah satu kota percontohan program transportasi darat, program ini juga sejalan dengan upaya Pemko Medan untuk menghadirkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan karena telah memilih Kota Medan sebagai kota percontohan program transportasi darat selain Kota Bandung. Bobi Nasution berharap dengan hadirnya program ini bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Bobi Nasution mengucapkan komitmen Pemko Medan untuk mensukseskan program ini dan memastikan agar masyarakat bisa secara nyaman dan merasa aman menggunakan transportasi umum karena kota disebut kota maju ataupun metropolitan karena frekuensi penggunaan transportasi umumnya. Bobi Nasution menyebutkan pada Agustus ini seharusnya 60 bus listrik dapat digunakan karena adanya persoalan di pabrikasi, maka penggunaan diundur hingga Oktober mendatang. Sumatera Utara. Untuk mendapatkan satu proyek ini bisa tiba di Medan, bisa tiba di Bidang, kami akan komit terus termasuk fasilitas depo, fasilitas ruas jalan yang kami berkenankan untuk sama-sama kita bangun. Kami komit terus, kami pemerintah Kota Medan akan komit untuk bisa mensukseskan program dan proyek ini. Yang kami harapkan ke depannya tentunya proyek ini untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Medan ataupun yang ada di Kota Medan bisa dengan aman dan nyaman menggunakan transportasi umum. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 27 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Selasa 27 Agustus 2024. Pada pagi hari, cerah berawan dan hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat disertai petir diprediksi terjadi di Mandailing, Natal, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Sibolga, Mandailing, Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Selanjutnya pada malam hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Humbang Hasundutan, Sibolga, Langkat, Mandailing, Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, diperkirakan berawan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 81 hingga 99%, angin bergerak dari timur hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 km per jam. Selanjutnya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 25 Agustus 2024 tidak terdapat adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Utara, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, atau terjadinya bencana hidrometeorologi lainnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Yunisia Alfani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.